Tidak baper, jawaban elegan Jokowi hantam hinaan Rocky. Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja. Ya. Perspektif kepolisian sudah jelas bahwa kasus penghinaan adalah delik aduan. Kalau Jokowi merasa terhina, ia harus melaporkan sendiri penghinaan itu ke kantor polisi. Tetapi dengan dalil sekarang yang dikhawatirkan adalah masih menggunakan Undang-Undang Zaman Kolonial tahun 46. Itu nanti kita lihat lebih lanjut. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Mau tulis nggak coba? Itu nggak masuk akal tuh. Jadi pertanyaan pun jangan standar deh. Ya, kita paham lah kalau itu kan delik aduan bahwa yang merasa dirugikan nama baiknya tentu harus itu yang melaporkan. Tapi dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Jadi melihat kasus Pak Rocky Gerung itu adalah suatu bentuk kasus terhadap penghinaan sebagai subjek presiden dan sebagai subjek Pak Jokowi. Di dalam ketentuan perundang-undangan, ketika sebagai subjek Pak Jokowi merupakan delik aduan, di mana kalau delik aduan itu yang mengadu. Oleh karena itu kalau Pak Jokowi senyum-senyum tidak mengadu, hukum tidak akan berjalan. Yang paling membuat situasi sekarang ini adalah bahwa fitrah manusia itu makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Makhluk itu akan senang mendengarkan diksi atau perkataan yang baik. Sebaliknya tidak akan senang dengan perkataan yang buruk. Pandangan etis di atas tidak selalu sejalan dengan pandangan hukum. Jadi secara hukum RG mungkin tidak bersalah, tetapi diksinya tidaklah etis. Masalah itu sebenarnya masalah remeh, hanya soal diksi. Yang jauh lebih penting adalah permasalahan kebijakan. Nanti akan kita diskusikan dengan penyidik, jadi kita akan lengkapi semua, baik mulai dari berita bohong, ada fitnah, ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Ya, gitu ya teman-teman. Enggak, ini enggak ada perintah. Ya, ini memang tugas kita dari tim hukum. Ya. Ketika kepada presiden, itu kritik yang membangun, kritik. Tapi pertanyaannya, kita juga harus melihat sebagai bangsa yang timur, kritiknya itu kritik yang santun atau tidak, kritik yang menimbulkan kegaduhan atau tidak, kritik yang berdasarkan suatu metodologi atau tidak, kritik yang berdasarkan suatu sebagai bentuk kajian atau tidak. Ini yang juga dipahami. Oleh karena itu dalam hal seperti ini bisa beda pendapat dan bisa menimbulkan gaduh. Sentilan Rocky Gerung dengan mengunggah kata bajingan direspon datar oleh Presiden Joko Widodo. Bagi Jokowi urusan pekerjaan lebih penting daripada hal-hal semacam itu. Respon Jokowi itu dia sampaikan setelah menghadiri acara di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus. Jokowi menganggap urusan terkait ucapan Rocky Gerung hanyalah masalah kecil. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan Jokowi tidak mau menempuh jalur hukum atas ucapan Rocky Gerung itu. Mahfud MD lalu membandingkan sikap Jokowi dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Iya, oleh sebab itu saya sudah melihat Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum. Dulu Zainal Ma'arif itu Wakil Ketua DPR, Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mengadu dan diproses. Ini Pak Jokowi tidak mau mengadu, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat Rabu 2 Agustus. Mahfud mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal negara yang dianggap diam saja terkait ucapan Rocky Gerung tersebut. Mahfud mengatakan pihak istana belum ada rencana menempuh jalur hukum terhadap Rocky Gerung. Oleh sebab itu, kita berharap ya, banyak juga masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diam aja, kepala negara dilecehkan, dan sebagainya. Saya jawab, ini delik aduan, dan saya tanya lingkungan istana belum ada rencana mengadukan, ujarnya. Rocky menjelaskan alasannya menyampaikan kritik dengan kata bajingan. Dia mengungkap kata bajingan ini justru memiliki arti keakraban. Jadi kata bajingan itu, kalau dimasukkan di dalam etnolinguistik, itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Makanya saya ucapkan saja, memang bajingan itu Presiden Jokowi. Kan itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik, kata Rocky di video akun YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 2 Agustus. Bahkan faktanya, kata bajingan itu merupakan akronim Jawa dari Bagusing Jiwo Angen-angening Pangeran. Dia juga menyebut bajingan itu berarti orang yang dicintai Tuhan. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya bajingan. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya bajingan, katanya.
Saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik. Karena standar saya saja kan, bajingan. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangin gitu? Saya berhak mengajukan pandangan politik saya seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi. Tambahnya. Lebih lanjut, dia mengatakan tak menyerang Jokowi secara pribadi. Bahkan dia heran jika para relawan Jokowi yang malah melaporkannya ke polisi sementara Jokowi tidak. Saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga. Tapi dia buruk sebagai kepala negara, itu faktanya kan? Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya, kan nggak? Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin, karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik aduan. Ini mungkin Jokowi mengerti, ini relawannya ngapain sih laporin? Dia aja nggak laporin kok, tambahnya. Untuk diketahui, relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Relawan Indonesia Bersatu atau RIB melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Selain itu, Rocky juga dipolisikan oleh Ferdinand Huta Hayan. Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan, dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa, minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Saya coba masuk dengan berbagai perspektif. Perspektif Rocky Gerung, pernyataannya adalah untuk lembaga bukan pribadi. Martabat adalah kualitas yang melekat pada pribadi, bukan lembaga. Ungkapan ditujukan kepada lembaga kepresidenan. Berkaitan dengan kebijakan presiden yang menurut pendapatnya sangat merugikan negara. Akan saya jelaskan lagi kerugian negara bagaimana. Kemudian, perspektif pendukung Jokowi, RG telah menghina Jokowi karena itu harus dilaporkan kepada polisi. Tidak cukup dengan melaporkan mereka, juga mempersekusi RG dengan melakukan sweeping di atas semua kegiatannya di berbagai kota. Bahkan mereka juga melakukan politisasi identitas dengan mengatasnamakan masyarakat Dayak ketika memprotes. Padahal Panglima Jila sendiri menyatakan bahwa telah terjadi perampasan hutan dan lain sebagainya, sehingga marahnya seorang Panglima Jila ini yang Maha Agung nanti akan membuktikan setelah mereka semuanya meninggal dunia. Seperti itu. Saya minta maaf karena saya tidak bisa bicara itu, tapi Anda harus hitung bahwa apa penyebab saya tidak bisa bicara. Itu aja yang dijawab. Oke ya? Apapun alasannya, Bang Rocky Gerung menurut saya kalimat yang dikeluarkan Bang Rocky Gerung itu adalah bahasa kasar yang tidak bisa kita benarkan. Indonesia memang negara demokrasi ya. Kita boleh mengkritik penguasa, mengkritik presiden, pemimpin negara, tapi tentu kita harus menjaga adab dan etika ketimuran. Nah, kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung inilah yang menurut saya sangat jauh dari nilai-nilai ketimuran, adab dan etika kita, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan. Tapi saya senang melihat respon Presiden bahwa beliau melihat masalah ini masalah hal yang kecil dan beliau fokus bekerja. Menurut saya itu sudah tepat respon Presiden ya, menunjukkan bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan. Kalau Presiden Jokowi merasa itu hinaan, dia lapor. Tapi kalau dia tidak lapor, artinya dia merasa nggak dihina. Karena harus pada subjeknya.